Belakangan banyak orang yang mengkritik dai dakwah yang dilakukan oleh Gus Ilham. Dai muda yang kian viral di media sosial ini, bahkan di dunia nyata juga kian banyak jamaahnya, bahkan face-nya dia seperti artis. Saya kalau menonton videonya itu ketika datang ke sebuah tempat, itu seperti seorang artis terkenal disanjung dengan fansnya, lalu berfoto-foto selfie dan seterusnya. Satu sisi saya sangat respect karena ada anak muda yang berani berdakwah, dan itu tidak gampang mendapatkan jemaah kalau orang tidak punya metode yang menarik sehingga masyarakat tertarik. Namun tentu di dalam berdakwah atas nama ajaran agama secara nabi, maka perlu dilakukan dengan cara yang tepat, cara yang benar, cara yang berdasarkan ajaran nabi pula. Alih-alih kita ingin mengajak orang kepada ajaran nabi, mendekatkan kepada agama, maka tentu wasilahnya, jalannya juga harus dengan cara menurut versi nabi dan akal sehat kita. Nah, apa yang menjadi perdebatan di masyarakat yang sering diperbincangkan? Misalkan ketika di dalam berbagai video jamaah itu pengajiannya kerap kali mencium anak-anak kecil. Apakah mencium anak kecil itu boleh? Ya boleh saja, saya pikir tidak masalah. Hanya saja jangan menjadi normalisasi anak kecil seperti itu kemudian di depan publik, dan itu terkesan dramatis sekali dengan mengajak dialog, mau nggak aku cium dan seterusnya dengan bahasa-bahasa dialog dengan anak kecil, dan itu dihadiri kedua orang tuanya dan tidak dipermasalahkan. Nah, kenapa menjadi catatan? Karena jangan sampai anak-anak kecil itu sudah terbiasa mendapatkan perlakuan seperti itu di depan publik, padahalnya menjadi pembiasaan di masyarakat. Dan kalau anak-anak dari sejak kecil sudah dididik pada pembiasaan yang menyangkut privasinya, maka ke depan juga akan tumbuh seperti itu. Nah, ini yang menjadi problem karena jarang sekali dilakukan di dalam dakwah-dakwah Nabi. Bahkan Nabi tidak melakukan hal itu. Bahwa Nabi senang terhadap anak kecil, iya. Nah, di satu sisi yang agak aneh tanda petik adalah itu sebagian masyarakat menganggap bahwa kenapa itu diperbolehkan, ya karena itu Gus, itu orang berilmu, barokah dan seterusnya. Disinilah pentingnya di satu sisi kesadaran sebagai agamawan, dai, tentu juga masyarakat perlu mempertanyakan bahwa berkah itu ada, tetapi keberkahan itu tentu dengan jalan yang mendatangkan keberkahan. Nah, kita harus jangan terjebak beragama itu lebih kuat pada doktrin dan dogma, sehingga kadang-kadang sesuatu yang di luar batas kepantasan itu kita biarkan atas nama barokah. Barokah itu akan datang dengan cara yang pas, cara yang tepat, cara yang benar. Maka disitulah pentingnya pemahaman keagamaan yang pas, yang mendalam, bukan sekadar pada doktrin dan dogma, padahal kita terjebak pada hal-hal yang begitu. Yang kedua, misalkan di dalam banyak ceramahnya, dalam banyak kesempatan kalau kita lihat videonya, itu kan seringkali anak-anak muda, gadis, perawan, emak-emak itu cium tangan kepada mereka, dan Gus Ilham ini dengan tangan ringan memberikan tangan itu untuk mencium tangannya. Kenapa itu dilakukan? Ya itu karena juga atas nama barokah. Ini yang sekali lagi menjadi catatan juga sebagai masyarakat. Kita boleh fans terhadap seseorang, terhadap ulama, terhadap agamawan, tetapi harus membatasi diri. Jangan kita selalu terjebak pada persoalan barokah, barokah, dan barokah gitu. Sisi lain, mestinya sebagai seorang dai agamawan dan sudah figur di masyarakat, mesti dia membatasi dirinya, menjaga marwahnya, wibawanya. Kalau kita lihat misalkan ulama-ulama sepuh itu pasti tidak akan mau memberikan tangan mereka kepada orang yang bukan mahramnya, yang karena apa itu dilakukan untuk membatasi diri dengan orang lain. Hal ini dan akan semoga selalu sehat dan terus berdakwah ke depan lebih baik lagi.